Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilewati jenazah, kemudian beliau bersabda, telah tiba gilirannya seorang mendapat kenyamanan, istirahat, atau yang lain mendapat nyaman. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud Anda? Ada orang mendapat kenyamanan atau yang lain mendapat nyaman? Jawab Nabi, seorang hamba yang mukmin akan memperoleh kenyamanan, istirahat dari kelelahan dunia dan kesulitan-kesulitannya menuju rahmat Allah. Sebaliknya hamba yang jahat, manusia, negara, pepohonan atau hewan menjadi nyaman karena kematiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wahdah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Salatan wassalaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ketika kita merasa begitu sedihnya yang menimpa negeri kita sekarang ini, segala hal tidak menentu, seolah-olah masa depan suram. Bahkan yang paling menyedihkan adalah kematian saudara-saudara kita. Tiap hari kita mendengarkan pengumuman meninggalnya saudara kita. Dan yang bikin pedih adalah banyak para pejuang kita yang meninggal dunia. Banyak para kiai, para ustadz, para dai meninggal dunia. Tapi sebagai orang yang beriman, mari kita coba mengambil hikmah dari musibah yang menyedihkan ini dengan merenungkan surah Al-Ahzab ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Di antara orang-orang yang beriman ada orang mukmin, ada orang mukmin yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Yang sangat menarik di sini adalah Allah menggunakan balaghah yang sangat indah, kalimat yang sangat indah, yakni mangqadha nahbahu. Khusus untuk orang yang wafat dalam perjuangan, bukan istilah wafat sebagaimana ayat-ayat lain. Karena makna qadha adalah menyelesaikan, sementara nahbahu janji atau nazar. Indah sekali. Justru kematian yang menimpa orang-orang saleh, para dai yang selalu jujur di jalan Allah, menyampaikan apa adanya. Salah, ia salah. Benar, dia benar.
bukan yang menutupi kesalahan, bukan orang yang merubah kebenaran menjadi kesalahan, bukan orang yang merubah keadilan dengan kezaliman, atau kezaliman nampak menjadi keadilan, bukan. Ini berita menggembirakan. Ternyata kematian para dai, kematian orang-orang yang ingin mengubah negeri ini lebih baik, penuh dengan keadilan dan sinar hidayah Allah, adalah bukti bahwa mereka memenuhi janjinya kepada Allah. Memenuhi janjinya kepada Allah. Janji teragung adalah janji kepada Allah. Dan itu wujudnya adalah kematian. Berarti kematian orang-orang soleh yang jujur dalam membela agamanya adalah berita menggembirakan, yang membuat senyum hati, yang membuat lapang dada, yang membuat bahagia rasa, adalah kematian dalam kejujuran. Tetap memenuhi janjinya kepada Allah untuk menegakkan kebenaran. Subhanallah. Jadi mengqadha nahbahu adalah khusus bagi orang-orang yang wafat dalam keadaan bertekad memenuhi janjinya di jalan Allah. Berarti ini adalah cita yang paling tinggi dan agung. Bukan orang-orang yang ingkar janji. Nampaknya agung tapi semu. Bukan orang-orang yang suka mendustai orang lain, pencitraan palsu, itu kemuliaan semu. Tapi orang-orang yang jujur tetap memenuhi janjinya di jalan Allah dan meninggal di jalan itu, itulah kehidupan yang paling agung. Masya Allah. Senandung dalam doanya adalah wa amidha ala syahadati fi sabili. Matikanlah jiwaku, matikanlah jiwa ini dalam syahid di jalanmu. Mati ketika nafasnya adalah nafas perjuangan, mati ketika nafasnya adalah nafas ibadah, mati ketika nafasnya dalam nafas menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu yang luar biasa, istimewa. Subhanallah. Maka orang-orang seperti ini pasti dipuji oleh Allah karena dia memenuhi janjinya kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, teguh dan sabar di jalan Allah sampai dia menutup mata pada saat yang seperti itu. Wala immuttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Surah Ali Imran 158. Dan sesungguhnya jika kalian mati dalam kondisi apapun atau kematian, maka kepada Allah kalian akan dikembalikan dan akan diberi balasan setimpal dengan amal perbuatan kalian. Apa keadaan apa yang sedang terjadi ketika kematian menimpa seseorang? Itulah yang menentukan nasibnya. Tersenyumlah wahai para ustaz, tersenyumlah wahai para dai dan keluarganya, tersenyumlah wahai para pembela kebenaran dan keadilan ketika kematian menimpa, karena itu adalah kemuliaan dan begitulah Allah membalasnya.
Kasihan orang-orang yang suka berdusta, kasihan orang-orang yang suka mengingkar janji, kasihan orang-orang yang suka memfitnah, kasihan mereka yang memutarbalikkan kebenaran. Kalau mereka mati dalam keadaan begitu terhina mereka. Maka ketika banyak guru-guru kita, para ustadz, para kiai, sahabat-sahabat kita mendahului kita di masa sulit seperti ini, dan dia wafat dalam keadaan masih ingin menyelesaikan janjinya kepada Allah di jalan Allah untuk membangun negeri ini di atas keadilan dan kebenaran. Sebenarnya mereka sedang beristirahat. Begitulah janji Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Waktu itu ketika sahabat sedang melihat ada seorang mukmin yang sedang diusung mayatnya, Rasulullah di antara mereka kemudian memberi komentar, dia sedang istirahat. Allah Akbar. Jadi kematian dia adalah istirahat. Al-abdul mu'min, seorang mukmin, seorang hamba yang mukmin, yastarihu min nasabi dunia. Dia sedang istirahat dari kepayahan dunia, wa adaha, dan gangguan-gangguan dunia, ila rahmatillah, menuju rahmat Allah, menuju kasih sayang Allah. Masya Allah. Kematian seorang mukmin yang istiqomah di jalan Allah adalah pintu istirahatnya. Tetapi kematian orang-orang yang tidak beriman, kematian orang-orang zalim adalah pintu kecelakaannya, pintu kehancurannya, pintu yang sangat menyakitkan. Kasihan. Maka istirahatlah, wahai para ayah yang payah mendidik anak, wahai para suami yang payah, susah membimbing istri, atau wahai para istri yang sabar terhadap suaminya, atau anak-anak yang sangat-sangat ikhlas membalas kebaikan kedua orang tuanya, berbakti. Ketika dia meninggal dunia, dia sedang menuju istirahatnya. Istirahatlah, wahai pengemban tugas dakwah yang sudah punya rencana besar, berbuat terbaik untuk negeri ini, wafat dalam keadaan berjuang. Istirahatlah. Istirahatlah kalian. Biarlah sahabat-sahabatmu yang meneruskan cita-citamu, sahabatmu yang mewujudkan cita-cita besarmu dalam gerbong dakwah ini. Dakwah yang sangat luar biasa, istimewa, yang dirintis oleh sang Rabbi agung, paling agung, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti pada dai menjemput kematiannya dengan penuh harap, bukan ketakutan dan kekhawatiran, karena kematian adalah tempat istirahat mereka. Masya Allah. Cukup sudah kalian berjuang yang sangat melelahkan ini. Bahkan kalian dicaci, dimaki, dihina. Ketahuilah, semua itu berakhir dengan kematianmu. Beristirahatlah kalian.
Kami berduka dengan kematian kalian, wahai para ustaz, para dai, pembela keadilan dan kebenaran, wahai saudara-saudara kami, jamaah kami, satu persatu gugur di masa sulit. Kami akan terus memperjuangkan dakwah ini, Islam ini, mencetak negeri ini, mencetak para pejuang di negeri ini. Kalian sudah bersabar di jalan ini, dan kalian mendapat takdir termulia, meninggal dalam keadaan sedang memperjuangkan agama ini. Waman yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan dia musibah. Termasuk musibah berbagai kesulitan yang sedang menimpa Anda di negeri ini, negeri yang kita cintai ini. Itu cara Allah menjadikan kematian menjadi hal yang terbaik bagi Anda. Kematian untuk beristirahat yang indah dan sangat membahagiakan dalam keadaan mulia. Terding doa, semoga kami pula bisa sabar menyusulmu menuju tempat peristirahatan yang paling indah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.